Di bawah langit pagi yang cerah di Pekon Tegineneng, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, deru alat berat dan semangat masyarakat berpadu menjadi satu. Hari ini, Senin 28 April tahun 2025 menjadi momentum bersejarah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jauzal bersama Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi memulai langkah besar, groundbreaking pembangunan ruas jalan Kuripan sampai Simpang Kota Agung. Pembangunan jalan ini bukan sekedar proyek infrastruktur. Di balik panjang jalan 1.570 meter dan lebar 6,5 meter, tersimpan harapan besar masyarakat tentang konektivitas, ekonomi, dan akses yang lebih mudah antar wilayah. Bagi masyarakat pedesaan, jalan adalah urat nadi kehidupan. Dan hari ini pemerintah Provinsi Lampung mulai menepati janjinya untuk membuka akses kemajuan hingga ke pelosok daerah. Disaksikan ribuan pasang mata, Gubernur Rahmat Mirzani Jauzal bersama Bupati Saleh Asnawi menekan tombol tanda dimulainya pembangunan. Meski di tengah keterbatasan anggaran dan tentang efisiensi fiskal, semangat membangun tak pernah padam. Dengan kerjasama dan sinergi, langkah ini diyakini menjadi bagian dari program PTHC, program terbaik hasil cepat yang menjadi unggulan pemerintah Provinsi Lampung. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan komitmen moral pemerintah untuk menghadirkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil. Bagi saya juga Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen yang penting dan bersejarah bagi saya sebagai Gubernur Lampung, karena kita sama-sama, saya, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, juga masyarakat Limau, akan sama-sama ke depan Ibu sekalian akan memajukan kecamatan Bapak Ibu sekalian. Salah satu cara memajukan ini adalah dengan cara memperbaiki infrastruktur. Kami sadar Bapak Ibu sekalian, infrastruktur adalah kunci utama untuk maju. Saya cerita sedikit. Tahun ini pemerintah provinsi defisit 1,4 triliun. Kami kalau melihat hitungan defisit, kami harusnya tidak bisa sama sekali membangun jalan tahun ini. Namun kami melakukan efisiensi. Dari efisiensi itu, Bapak-Ibu sekalian, kami mendapatkan anggaran, dan anggaran itu semua kami taruh di jalan. Jadi kalau ngelihat dinas provinsi, semuanya udah nggak ada lagi duitnya. Duitnya itu cuma ada untuk bangun jalan tahun ini. Dari yang bangun jalan itu kami dapat 52 ruas. Dari 52 ruas itu 8 diantaranya, berarti 20% ya, kami taruh di Tanggamus. Yang 80% kami bagi lagi ke 50. Hari ini juga kita akan melakukan MOU ya. Tadi kami sepakat, Pak Saleh dan saya sepakat ya. Ngebagusin Tanggamus boleh infrastruktur, tapi 5 tahun 10 tahun rusak lagi Bapak sekalian. Bagusin SDM-nya ya Bapak sekalian, ratusan tahun ya. Kabupaten Tanggamus akan tetap bagus. Paham ya maksud saya? Sumber daya manusia. Kita fokus. Kita akan perbaiki kualitas pendidikan. Ya. Kalau ada guru, kalau ada kadis pendidikan, ada nggak di sini? Ya. Tolong sungguh-sungguh, ya. Wujud. Memang nggak, Bapak Ibu sekalian, saya cerita, nggak banyak kepala daerah yang mau fokus ke pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan ini, Pak, kalau dibagusin tahun ini, hasilnya nanti 10 tahun lagi. Pilkadanya 5 tahun lagi. Investasinya besar. Benar ya? Kalau jalan dibagusin tahun ini, ya, tengah tahun udah kelihatan. Udah senang warga. Tapi ngebagusin SDM Bapak Ibu sekalian, ya, ngebagusin tahun ini, gurunya diperbaiki, kualitas sekolah diperbaiki, kepala sekolah diperbaiki, ya, pendidikannya diperbaiki, hasilnya nanti, apalagi Pak Saleh ngebagusinnya TK, SD, SMP.
Dia baru kelihatan umur 20-an, 25-an. Jadi 10 tahun lagi baru kelihatan. Betul ya? Saya ngebagusin lagi baru 7 tahun lagi, 8 tahun lagi. Anggarannya besar, bagusin SDM. Gitu. Gak kurang menarik. Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, karena nggak pernah diperbaiki, apa yang terjadi dengan pendidikan di Provinsi Lampung? Indeks pembangunan manusia kita, ini teman-teman nih mau, ya, indeks pembangunan Provinsi Lampung ini terendah se-Sumatera. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih kepada masyarakat Limau. Kami sekali lagi mohon dukungan apapun yang terjadi, apapun yang kami lakukan berdua Pak Bupati untuk kebaikan Kabupaten Tanggamus, mohon didukung. Ya. Ini adalah langkah awal, ya, memperbaiki jalan. Sekali lagi ini bukan ada tujuan, ya. Bukan ngebagusin jalan terus kami tidak akan ada program lagi, ya. Tapi program-program ke depan, ya, kami mohon dukungan dari masyarakat, ya. Kita satu suara, satu komando, ikut Pak Bupati, ikut Gubernur. Setuju ya? Yang ketiga juga saya harap Limau, ya, Kabupaten Tanggamus akan menjadi daerah yang sangat terbuka. Bapak Ibu sekalian, dalam tidak lama lagi akan banyak orang-orang datang. Datang ini bukan hanya untuk dagang, tapi dagang ini juga untuk bantu usaha. Tolong sama-sama kita jadi tuan rumah yang baik. Ya, teman-teman. Jadi tuan rumah yang baik bagi siapapun yang datang, bagi siapapun yang ingin berusaha, siapapun yang ingin bekerja, kita akan bersahabat. Ya, Lampung kita jadikan Kabupaten Tanggamus adalah kabupaten yang ramah terhadap semua kegiatan usaha dan investasi. Itulah kuncinya kita buat. Saya rasa itu bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Pantun dulu. Sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun dari Pak Kadis PU. Ke Limau beli rambutan. Emang ada rambutan di sini? Lu bukan orang Limau sih, kasih kita rubah aja. Ke Limau. Cocok. Ke Limau beli pisang. Tidak lupa juga durian. Dengan kerjasama dan persatuan kita wujudkan Limau penuh harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Bupati Tanggamus Muhammad Saleh Asnawi menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi. Tak hanya groundbreaking, kegiatan ini juga menjadi ajang penegasan sinergi antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus. Dilakukan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU serta perjanjian kerjasama di bidang pembangunan daerah. Salah satu bentuk kolaborasi nyata ialah kerjasama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dalam pemutakhiran data siswa SMA dan SMK, langkah penting menuju tata kelola data pendidikan yang lebih akurat. Kehadiran Gubernur dan Bupati disambut antusias oleh warga di sepanjang jalan. Bagi masyarakat Limau, kehadiran pemimpin mereka membawa harapan baru bahwa pembangunan kini benar-benar menyentuh kehidupan mereka. Penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah Kabupaten Tanggamus akan dilaksanakan secara bersamaan. Kami persilakan. Kita saksikan bersama penandatanganan MOU bekerjasama dalam pembangunan daerah. Kita datang langsung oleh Gubernur dan Bupati Tanggamus. Lampung dan Kepala Dinas Dukcapil Tanggamus.
penandatanganan MOU tentang pemutahiran data kependudukan bagi siswa-siswi SMA dan SMK yang berdomisili di Kabupaten Tanggamus, tentunya untuk pemberian KTP dan KK untuk seluruh siswa-siswi SMA dan SMK yang berdomisili di Kabupaten Tanggamus. Dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Dukcapil Tanggamus berdomisili di Tanggamus, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah sampai dengan Madrasah Aliyah di Kabupaten Tanggamus. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini tentunya disaksikan oleh Gubernur dan Bupati Tanggamus dan hari ini. Kami mengundang Kadis Dukcapil Provinsi untuk bergabung melaksanakan. Satu, dua, tiga. Baik, berkenan kepalkan tangan, pose semangat, jalan lurus. 1, 2, 3. Pertama, saya ingin ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah karena hari ini kita dapat berkumpul di lokasi ini dalam rangka acara bikin program hasil terbaik PHTC Provinsi Lampung serta mendatangkan kesepakatan bersama. Tadi saya sudah sampaikan. Pak Gubernur, saya ingin informasikan sedikit ini bahwa sebetulnya saya itu, darah daging saya itu ada dari sini. Keturunan saya ada dari sini. Inilah kekuasaan Allah. Saya tidak pernah merencanakan, tidak pernah meminta kepada gubernur, dan gubernur juga saya kira tidak pernah terbayang bahwa ini ada tanah kelahiran saya, tanah kelahiran keturunan saya. Tapi nyatanya peletakan batu pertama dalam rangka untuk pembangunan di Kabupaten Tanggamus itu berada di daerah sini dan dihadiri oleh Pak Gubernur dan saya sebagai pribumi keturunan sini. Mudah-mudahan ini adalah suatu petunjuk dari Allah bahwa Limau akan lebih sejahtera, lebih bagus pembangunan ke depan. Jenong ada cawa koram ji ke waktu kamu agak api kelangannya dia si jajak buah. Oh, jajak buah, siapa di keturunan siapa bapak mau, siapa tuyuk mau. Nya inji, anak hinji, kenal kan? Mudah-mudahan. Pak Gubernur yang saya hormati, saya memang program saya dari awal, visi misi saya itu adalah jalan. Jalan ini memang sangat vital dan sangat basic yang harus kita bangun. Oleh karena itu, saya sedapat mungkin saya sudah mengalokasikan dana anggaran yang ada nanti ke depan perubahan, karena kalau yang anggaran tahun ini saya tidak ikut dalam membahas itu. Pak Mulyadi bilang itu. Nah, insya Allah ke depan dari perubahan itu betul-betul saya akan fokus ke jalan. Karena kita sadari betul bahwa jalan ini sangat penting. Infrastruktur sangat penting. Saluran air sangat penting. Ini bagaimanapun. Dan tadi saya sudah semalam saya panggil dari Bina Marga, tolong petakan sama saya bilang semua jalan yang ada di Tanggamus ini mana jalan yang ini. Dipetakan, itu yang akan kita prioritaskan untuk dibangun. Jadi temondo na jenong mama si Jawa dulu bahwa hang-hang ini penting sekali. Dan insya Allah nanti Bapak Gubernur kita bisa membantu ini. Amin. Ini tanpa tergerak, tanpa kita gerakkan, tanpa kita minta. Tapi ternyata Allah menggerakkan hati Pak Gubernur untuk memulai acaranya di sini. Insya Allah, ini suatu petanda bahwa Limau agak maju. Sepenting, putih sunyana alimwaki siwadija saling mendukung. Apa caranya kamu dah coba maju ke Limau ini? Kita bisa memajukan Limau. Api usulan putih. Apa yang menjadi kebutuhan di sini, misalnya sekolah kurang atau apapun, silakan.
Ini ada anggota DPR-nya di sini di Limau, tanggung jawab penuh. Anggota DPR, perwakilan di Limau ada. Jadi nanti seperti puskesmas, kantor camat, kelurahan, desa, pekon harus aktif. Saya selalu jelaskan Pak Gubernur, saya sampaikan kepada mereka bahwa ini adalah perubahan Tenggamus betul-betul akan berubah. Kita membawa tagline jalan lurus. Jadi saya tidak pernah akan mau mendengar ada permainan-permainan dalam misalnya karir, di dalam misalnya proyek. Saya tidak pernah akan mendengar itu. Dan saya tidak pernah akan segan demi untuk 602.000 penduduk warga Tenggamus, saya korbankan salah satu di antara kalian yang memang berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Saya tidak pernah akan segan, tidak pernah merasa itu tidak tega dan sebagainya. Karena 602.000 penduduk masyarakat Tenggamus ini yang saya pikirkan. Itu fokus saya, demi kemajuan mereka. Dan saat ini, kita ini yang sudah dewasa, yang sudah besar, sudah umur 50-60 tahun ini, bukan harus mikirkan kita diri sendiri lagi. Masa depan anak umpuham, masa depan anak cucu kita, itu yang harus kita pikirkan. Allah memberikan napas, memberikan hidup kita, sementara sekarang nggak tahu besok atau lusa 2-3 hari ditarik oleh Allah. Tapi apakah kita sudah menjatuhkan niat nawaitu kita untuk membesarkan anak cucu kita ke depan? Itu yang paling penting. Paling penting niat. Jadi tolong untuk mencapai itu semua harus dijalankan dengan nating tulus, ikhlas, nawaitu ibadah. Itu insya Allah inspirasi yang akan turun di otak kami, inspirasi yang akan turun di otak kita ini, apa yang harus kita kerjakan pasti akan mengarah pembangunan, akan mengarah kebaikan, akan mengarah kesejahteraan untuk masyarakat ke depan. Kalau kita nawaitu kita ibadah, bukan nawaitu kita untuk memperkaya diri sendiri. Kalau untuk memperkaya diri sendiri, nggak usah jadi pegawai negeri, jadi pengusaha. Nah, saya bisa begini karena saya pengusaha. Cuma kalau dari dulu saya jadi pegawai negeri, mungkin belum tentu seperti ini saya. Belum tentu jadi bupati juga kalau saya dari pegawai negeri. Sampai pakan api gitu, api golongan 3 hanya. Golongan 4. Jadi ikuti harga kaya, ikuti harga berduit, harga Audi, jadi pengusaha. Nah, baru kira dulu berduit, sampai jadi bupati. Ya, saya kira itu. Saya Pak Gubernur, karena waktu kita sudah siang, saya hanya memberikan informasi bahwa insya Allah Tenggamus ini, saya mohon bantuan, mohon arahannya dari Pak Gubernur supaya Tenggamus ini betul-betul bisa terbangun seperti harapan masyarakat Tenggamus dan harapan saya sendiri. Saya maunya Tenggamus ini betul-betul 2 tahun, 3 tahun akan bersinar. Destinasi wisata ini kita akan hidupkan. Bano cahane, bano kuti pandai, bano. Yang kuti pandai kita, kuti pekekan bano. Jadi pasti oke. Pariwisata, perkebunan. Nah, kebun kopi, kebun api, bano kamaga unik. Yang jelas Pak Gubernur, saya ingin menerapkan di Kabupaten Tenggamus ini pemerintahan yang modern. Jadi segala sesuatunya berdasarkan kajian. Kajian orang ahlinya, bukan kajian sembarangan. Orang ahlinya. Di wisata kita harus gambar. Untuk digambar buat grand science. Nah, Limau cocok pakai ini wisatanya. Gambar rumahnya seperti ini. Ini seperti ini, hotelnya ini. Di mana? Kolumbayan seperti ini. Segala macam itu akan digambarkan oleh ahlinya. Ahlinya ini yang akan memasarkan wisata ini ke luar. Wisata kamu kesani, kalau capek-capek kamu kesani, saya katung jemaah Kota Agung, jemaah Talang Padang. Kalau saya cuma bolok. Mana ada duit, mana ada hati tau. Nah, ini wisata kayak ada sain gona, ada laut gona, katung jemaah Jabali singgah di dia pakai kapal pesiar. Dia lain ngayal. Bukan ngayal, bisa.
tapi kita bisa memanfaatkan itu. Artinya kita harus mengambil ahli-ahlinya yang memang betul-betul ahli dan mereka punya connecting dengan pengusaha-pengusaha besar, traveling atau ini orang luar. Itu. Bano, dia cuma kau cerita kau kita kamu mau dia kalau kau ada panas sih kau sih. Baru insya Allah, pokoknya kamu harus maju tengah mus. Ya, beliau penjemah tukang tim haji, insya Allah. Infrastruktur jalan. Tentunya acara ini bukan hanya simbol dimulainya pembangunan fisik, tapi juga awal dari komitmen untuk melayani, membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Tanggamus yang kita cintai. Bapak Gubernur, Bapak Bupati, izin menyampaikan laporan kegiatan program hasil terbaik cepat di Kabupaten Tanggamus. Izin Pak Gubernur bahwa kita berada di ruas Kota Agung Simpang Kuripan yang tahun ini akan kita rekonstruksi. Jalan ruas ini merupakan salah satu dari 10 ruas yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang merupakan akses penghubung mulai dari Bandar Lampung sampai Kota Agung lewat sisir selatan, Pak. Kalau berbeda dari jalan nasional, kalau jalan nasional itu kita panjangnya dari Bandar Lampung Kota Agung bisa dicapai dengan 100 km lebih kurang. Kalau lewat pesisir selatan ini jaraknya sekitar 143 km. Jadi berbeda 43 km. Kalau jarak tempuh juga tergolong agak cukup lama. Kalau dengan jalan tengah bisa 2 jam, kalau di sini kalau kita pakai kendaraan bisa sampai 6 sampai 8 jam. Namun demikian walaupun jauh Pak Gub, sepanjang perjalanan pasti kita disuguhi oleh pemandangan yang indah. Seperti pinggir pantai, lihat gitu. Dan ini menjadikan potensi yang masih terus dikembangkan oleh Kabupaten Tanggamus, pariwisata bahari. Dalam rangka mendukung fungsi sosial, Kuripan Kota Agung ini merupakan akses yang terdekat menuju pusat pemerintahan Kabupaten Kota Agung. Sebelumnya kalau misalkan jalan ini rusak, maka kita harus muter lewat Kedondong dan itu memakan waktu yang cukup lama. Ruas ini menghubungkan 4 kecamatan, Limau, Cukubalak, Kelumbayan Barat, dan Kelumbayan Induk. Yang kita hubungkan ada 4 kecamatan itu terdapat 45 desa dan 74.000 jiwa yang bisa mengakses jalan ini. Dalam rangka mendukung fungsi ekonomi, ruas ini berperan dalam rangka membawa hasil bumi yang ada di 4 kecamatan tersebut, Pak Gub. Ada sektor perikanan yang paling terbesar. Kalau padi ada, tapi nggak begitu banyak. Tentunya potensi ini akan semakin bisa lebih berkembang seiring dengan diperbaikinya, direhabilitasinya infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Tanggamus, insyaallah. Menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Lampung yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Tanggamus di Pekon Tikenenang Kecamatan Limau ini. Artinya apa? Hadirnya di tempat ini luar biasa, antusias masyarakat menyambut. Dan kalaupun selama ini kita mempunyai gubernur, mohon maaf kami juga masyarakat punya catatan, baru inilah kami dihadiri oleh Gubernur Lampung. Alhamdulillah. Dan sekaligus hadir di tempat kita ini Kabupaten Tanggamus membawa kado dan oleh-oleh. Adalah yang kita lihat bersama adalah infrastruktur yang disajikan di hadapan masyarakat. Kami terima kasih pada hari ini, luar biasa Pak Gubernur sudah berkunjung membawa kado jalan yang ini terbaik ya. Ada 1 titik di Sinar Baru dan ada 1 titik di ruas Kuripan Simpang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur. Hanya saja harapannya kami bahwa kalau saya mau bercerita banyak luar biasa Kecamatan Limau. Masih banyak mutiara terpendam Pak yang belum tergali. Tapi insya Allah, kalaupun geografisnya berliku-liku dihempit oleh lautan dan gunungan, dengan hadirnya Bapak Muhammad Saleh Asnawi ini dengan membawa julukan jalan lurus, insya Allah jalan semua akan lurus, tidak akan berlubang, insya Allah. Ini sudah mengakar dan mengikat di hati masyarakat dan anak-anak jalan lurus ini. Dan di situ ada tambahannya perubahan. Nah inilah yang kami harapkan masyarakat ini tentunya.
Nah, kami yakin dan percaya bahwa Bapak Gubernur tugasnya bukan hanya di Tanggamus. Usai acara di Teginenang, Gubernur Rahmat Nurzani Zauzal melanjutkan kunjungan ke ruas Jalan Kuripan sampai Sukamara di Kecamatan Bulog Napal. Di setiap titik yang dikunjungi, masyarakat menyambut dengan antusias dan doa agar pembangunan terus berlanjut. Ruas Kuripan sampai Simpang Kota Agung akan menghubungkan kawasan pertanian, pesisir, dan pemukiman warga dengan jalur utama provinsi. Dampaknya bukan hanya pada transportasi, tetapi juga pada tumbuhnya ekonomi kerakyatan di sekitar jalur tersebut. Groundbreaking ini menjadi penanda dimulainya perjalanan panjang pembangunan Lampung dari desa ke kota, dari pesisir hingga perbukitan. Pembangunan infrastruktur bukan hanya sekedar beton dan aspal, melainkan pondasi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Struktur di Tanggamus harus ditingkatkan, harus diperbaiki. Kami sangat paham sekali, banyak sekali potensi-potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Tanggamus, dan salah satu alat ya untuk meningkatkan potensi ekonomi itu adalah dengan infrastruktur dan jalan. Oke, untuk target untuk tahun ini seperti apa, Pak? Ya, saya rasa dari 52 ruas di Provinsi Lampung yang kami perbaiki, 8 diantaranya itu adalah Tanggamus. Itu sudah cukup memperlihatkan wujud komitmen kami Provinsi Lampung dan untuk Tanggamus. Artinya Kabupaten Tanggamus menjadi skala prioritas untuk dalam proses pembangunan infrastruktur? Semua kabupaten adalah prioritas, tapi kan kami melihat ada kesinambungan ya, agar ada pemerataan, ada pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan kami melihat yang paling harus segera diperbaiki adalah Kabupaten Tanggamus. Kemudian Pak Gub, terkait dengan dihadapi dengan odol yang sering merusak jalan, ada nggak penegasan untuk kendaraan odol? Ya, saya rasa begini ya, masyarakat Tanggamus sudah puluhan tahun tidak diperbaiki jalannya, dan mereka juga sudah sangat paham jalan rusak ini karena odol ya. Jadi bukan hanya odol, nanti bukan hanya tanggung jawab Pemprov, tapi juga tanggung jawab Pemkab dan tanggung jawab seluruh masyarakat ya. Kita anggaran terbatas, kami memperbaiki jalan ini dengan segala effort ya, dan saya harapkan ketika jalan ini jadi, mari sama-sama kita jaga supaya tetap baik-baik. Pak, sama satu lagi, Ya, berarti ini jadi jalan pariwisata juga jalan pertanian penghubung ya Pak ya? Setiap Gini, potensi pariwisata ini akan terbuka ketika jalannya bagus. Jalannya bagus ini kami fokuskan untuk meningkatkan nilai komunitas masyarakat Tanggamus. Gitu. Nah, salah satunya ada yang terbuka, nanti tentunya ada pariwisata, perikanan. Saya lupa sampaikan, tahun depan juga kami akan pasang cold storage di sini. Ya, di sini ikan-ikan kalau panen banyak yang dikubur, mati, dikubur bisa keluar gitu. Kita pasang cold storage di sini. Oke. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Gub ya, bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur yang ada di sini, dijelaskan bahwa betapa penting infrastruktur itu dalam rangka untuk memajukan pembangunan di Tanggamus. Nah, saya ke depan, saya tentu akan mengimbangi itu dengan connecting itu. Saya akan bangun yang jalan kabupaten, yang menjadi kewajiban kabupaten, yang connecting dengan jalan yang kewajiban provinsi. Sehingga apa yang kita harapkan dari infrastruktur itu, membangun jalan ini, dampaknya itu betul-betul kita akan terwujud seperti pariwisata dan sebagainya. Itu insya Allah ke depan kita akan connecting, akan kita samakan persepsi dengan provinsi dan kabupaten bahwa membangun infrastruktur penting untuk jangka panjangnya untuk wisata dan lain sebagainya. Setiap meter jalan yang dibangun menjadi harapan baru bagi ribuan langkah warga yang menggantungkan hidup dari tanah Lampung yang subur. Hari ini, sejarah baru ditulis di Kabupaten Tanggamus. Dari tanah yang diratakan akan tumbuh harapan yang menguatkan langkah Lampung menuju masa depan yang lebih cerah. Kerjasama, kolaborasi, dan kepedulian menjadi kunci dari pembangunan yang berkelanjutan, karena membangun jalan sejatinya adalah membangun peradaban. Dari Pekon Teginenang, Kecamatan Limau, Tanggamus, pembangunan dimulai, semangat terus menyala demi satu cita Lampung maju, Indonesia kuat.
Dari Kabupaten Tanggamus, Tim Liputan iNews melaporkan.